kan ini teknis, ini mudah-mudahan nanti bisa lebih siap lagi. Ini karena baru ya, kita hybrid. Oke, kita mulai saja sambil jalan ya, sambil jalan ini apa namanya, mempersiapkan teknis. Ini di ruangan berapa nih? Yang di kelas ini di ruangan berapa? Di ruangan yang B berapa? Oke, ini ada 67. Ini digabungkan A B dengan B ya? Halo, A dan B digabung ya? Digabung, Pak. Nah, tapi ini hanya 67 ini, belum pada semuanya hadir. Bapak mohon maaf, ada yang di kelas offline-nya 20. Sama di Iya. kelas sebelahnya. Ya, di kelas di offline, di yang di kelas sebelah ya? Oke. Ya, nanti kalau begitu nanti kita bisa bagi dua. Kalau ruangannya cukup, nanti Bapak bisa di satu yang di kelas yang satu, di kelas yang satu lagi. Nah, kita mulai sambil diskusi ya. Kita mulai mata kuliah kita. Oke, ini kan strategi sudah ya, mata kuliah strategi sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah semuanya. Oke, strategi sudah, sekarang perencanaan pembelajaran. Oke, sebentar ya, saya cek dulu sebentar ya. Sebentar. Nanti kita coba dulu di ruangan sana ya. Itu ternyata nggak bisa juga. Kan saya coba dulu di ruangan sana biar sebelahan. Nanti kita coba dulu di sana. Iya Pak, nanti gangguan infokusnya terbiasa dianggo di kelas. Begitu. Enggak apa-apa, kita ini aja. Kalau mereka pakai ini kan semuanya ya, bawa. Dicoba di kelas no samping Pak. Udah bisa coba colokin ini. Kalau nggak bisa.
Oke, nah sekarang kalau ini hostnya siapa ini? Halo, hostnya bisa dibuka nih. Bapak mau menyajikan ini apa? PowerPoint. Halo, hostnya siapa? Oke, nah ini bisa nih. Sebentar ya. Udah kelihatan muncul nggak? Sudah, Pak. Kelihatan Bapak. Udah muncul ya? Oke. Udah muncul. Ini yang di kelas bisa kelihatan? Atau memang ditampilkan di apa di bisa tampil di itu apa di Di kelas sudah bisa Pak, tinggal yang di kelas ini proyektornya memang ada gangguan Pak. ya sambil jalan sambil nunggu ya Pak dia apa yang mulai ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Nah, mereka kan bawa laptop masing-masing ya. Iya. Ya, lalu yang di kelas semua bisa menyimak ya. Nah, kita ini kan ini coba mencoba. Itu ini di ini aja. Di apa? Biar nanti suaranya dari sini gitu. Iya. Oke, kita coba hybrid ini ya. Ini pertemuan pertama. Jadi mungkin teknisnya nanti masih banyak yang harus diselaraskan. Ya, bagus juga ini Pak Ahmad ya. Karena biasanya kan penyempurnaan itu diketahui kalau sudah dicobakan ya. Artinya ketika diterapkan belum tentu semuanya bisa match gitu kan. Nah, sehingga dari pertemuan pertama ini nanti kita teknis-teknis apa yang perlu dipersiapkan untuk menunjang kegiatan untuk kegiatan selanjutnya ketika pembelajaran dilakukan dengan cara hybrid ya, kan gitu ya. Oke, kita nanti mungkin menggunakan smart class juga kan itu. Oke, minggu lalu sudah, sekarang kan pertemuan yang kedua ya. Minggu lalu itu kita sudah memaparkan tentang RPS ya. Jadi semuanya sudah punya gambaran tentang apa yang akan dikuliahkan selama semester 6 ini. Nah, tentu mata kuliah ini ada kaitannya bersinggungan juga dengan secara substansi dengan beberapa topik yang sudah dipelajari pada mata kuliah yang sebelumnya. Ingin ditegaskan kembali bahwa produk dari mata kuliah ini atau kompetensi yang ingin dibangun melalui mata kuliah ini, Anda semua memiliki kemampuan bagaimana merancang pembelajaran atau merencanakan pembelajaran. Dan itu membuat perencanaan pembelajaran atau pelatihan, mungkin nanti istilahnya bimbingan, kan tetap saja harus ada perencanaan. Itu yang target akhir yang harus dikuasai, yang harus dimiliki oleh Anda. Nah, meskipun tentu di dalam perkuliahan ini kita tidak membahas bagaimana perencanaan untuk di sekolah formal, dari mulai misalnya jenjang pendidikan dasar, PAUD, menengah, perguruan tinggi gitu kan, termasuk juga bagaimana perencanaan di unit pelatihan dan lain sebagainya. Tidak mungkin semua jenis bentuk perencanaan kita bisa bahas, tetapi paling tidak mata kuliah ini kita akan menyajikan hal-hal yang prinsip, sehingga ketika Anda menguasai hal-hal yang prinsip dalam perencanaan ini, Anda bisa dengan cepat untuk menjawab kebutuhan untuk menyelaraskan dengan tuntutan kebutuhan bagaimana ketika kita membuat perencanaan pembelajaran. Itu aja.
hal yang pokok di sini yang harus dikuasai, sehingga dari hal yang pokok yang Anda kuasai di sini melalui mata kuliah ini nanti Anda bisa menyelaraskan dengan model atau bentuk atau jenis perencanaan yang digunakan apakah di satuan pendidikan formal atau di lembaga-lembaga unit-unit tertentu yang memang menyelenggarakan program pendidikan atau pelatihan atau pembelajaran. Oke, nah sebelum kita, jadi topiknya hari ini adalah sistem pembelajaran. Kita ingin melihat posisi perencanaan khususnya nanti ada di mana di dalam sistem pembelajaran sebagai bahan awal yang nanti Anda harus dikembangkan atau sebagai bahan awal untuk mengembangkan bagaimana merancang setiap komponen-komponen pembelajaran. Oke. Ini yang harus dikuasai, selalu diingatkan. Ya. Ini bidang bidang garapan. Bidang garapan yang selalu harus menjadi concern kita. Nah, ini. Jadi nanti perencanaan itu bisa masuk pada semuanya. Nah, ini kan tidak akan diulang lagi, ini kan karena sudah. Hanya Bapak mengingatkan kembali, jangan sampai Anda gagal fokus. Gitu. Ya, orang kurikulum dan teknologi pendidikan gagal fokus, tidak concern, tidak care, tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap istilah-istilah ini. Itu yang dimaksudkan. Bapak tidak akan mengulang lagi, karena ini kan sudah. Nah, namun demikian, barangkali di sini siapa yang akan mencoba melihat substansi dari istilah-istilah ini. Apa saja itu? Masih ingat kan? Silakan. Mana acungkan tangannya? Baik yang ada di kelas maupun yang ada di rumah masing-masing. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ini? Kan Bapak kan tidak akan mengulang lagi, karena kan ini sudah. Baik dari mata kuliah yang Bapak sebelumnya ataupun mata kuliah yang lain, pasti Anda sudah banyak mempelajari dari mata kuliah yang lain yang membahas tentang ini. Oke, silakan. Siapa ini yang mau mencoba? Oke, yang muncul di sini ada Tegar. Halo, Tegar. Anda di mana Anda? Di rumah atau di kelas? Oh, belum di kelas ya. Sudah di Bandung belum? Belum. Gini, silakan. Ada yang ingin Anda bisa menjelaskan lah. Mungkin ambil salah satu aja dari tidak usah semua. Yang Anda pahami yang mana gitu. Tentu harusnya semuanya kan. Tapi yang siap sekarang yang pilih yang mana dari yang 4 ini. Ya silakan pilih Anda mau yang mana. Oke, silakan milih yang mana nih Anda. Oh belum pindah ini. Oh gimana ya? Apa aja? Saya sudah ini. Di tempat yang lain gimana? Sudah pindah belum? Di slideshow, Pak. Ya sudah di slideshow ini. Coba di share screen-nya di stop dulu, Pak. Sebentar. Oke. Nah, coba di share screen lagi, Pak. Sudah muncul? Nah, sudah, Pak. Sudah muncul yang kedua ya? Ya, sudah. Oh, ini yang maksud Bapak. Ini
ini kan ulangi kalau begitu. Ini istilah-istilah ini menjadi bidang garapan kita. Kita itu akan berkiprah, ya, akan bekerja, akan berkiprah, akan mengabdi pada profesi-profesi yang terkait dengan ini. Kan itu. Dan ini tidak akan dibahas lagi, karena kan sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya, bukan hanya pada mata kuliah Bapak, tetapi juga mungkin mata kuliah yang lain. Tetapi Bapak di awal ini sengaja ingin menegaskan kembali kepada Anda, jangan sampai Anda gagal fokus kuliah di Prodi Teknologi Pendidikan, istilah-istilah ini kita tidak paham gitu. Tidak akan dikuliahkan lagi, ini tidak akan diulangi lagi, karena kan sudah. Namun untuk menegaskan kembali, jangan sampai kita gagal fokus kuliah di kurikulum dalam teknologi pendidikan, hal-hal ini tidak dikuasai dari segi konsep, prinsip, kan itu kan, karakteristik, lalu bagaimana mengembangkannya, bagaimana melaksanakannya. Nah gitu, itu maksud Bapak. Ini kan tidak akan diulangi lagi. Nah, coba silakan siapa yang masih ingat boleh memilih, silakan mengacungkan tangan. Ya, dari keempat ini ingin ngecek tingkat pemahaman Anda sebelum nanti kita lihat kaitannya dengan perencanaan. Silakan siapa? Yang baik yang ada di kelas maupun yang ada di. Yang menjelaskan di kelas? Yang ada di kelas siapa? Silakan. Ya, siapa Pilih namanya? saja, pilih salah satu. Kameranya bisa diperlihatkan tidak Pak Ahmad kalau yang di kelas? Nah, itu ada Pak, nanti. Oke, silakan coba yang di kelas siapa? Pilih aja salah satu, pilih salah satu, tidak usah semuanya. Lalu silakan. Baik. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas, bagus. Dengan siapa ini? Saya Hafiz Rekso Budi, Pak. Itu tidak muncul namanya di sini ya, Bapak dia. Ini mah pakai device yang ini, Pak. Oh iya iya. Oke, silakan. Milih nomor berapa? Milih nomor berapa? Ini Pak mau yang pendidikan aja, Pak. Oke, silakan. Jadi menurut Ini ada suara feedback. Iya Pak. Coba itu yang di sini. Ya, coba. Ya, udah bersih sekarang, bersih. Iya, di situ di-mute aja. Baik, menurut saya pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran atau pengetahuan serta keterampilan juga kebiasaan yang dilakukan suatu individu atau kelompok yang mana proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan serta juga penelitian sehingga nantinya si pengajar dapat memberikan ilmu agar si pendidik tersebut dapat menambah pemahaman serta mampu berpikir secara kritis. Oke, baik. Silahkan lah, itu kan rumusannya menurut Anda ya dari berbagai sumber, nanti bisa digali lagi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah untuk terrealisasinya yang Anda jelaskan tadi perlu perencanaan tidak? Perlu, Pak. Oke, nah kalau begitu apa fungsi perencanaan dalam konteks pendidikan? Baik. Untuk fungsi perencanaan supaya nantinya tersusun gitu Pak. Jadi sebelumnya ada plan-plan yang dimana dengan adanya tahapan-tahapan nantinya akan memunculkan suatu hasil dari sebuah pendidikan ini yang lebih baik, yang lebih tersusun dan lebih tertata gitu Pak perencanaan. Ya, jadi kalau begitu fungsi, ulangi, tegaskan prinsipnya fungsi perencanaan dalam konteks pendidikan. Fungsi perencanaan dalam pendidikan agar proses pendidikan ini dapat terstruktur atau tersusun dengan baik, Pak. Oke, itu kan berarti dalam konteks pendidikan yang luas ya, umum kan itu kan. Nah, sementara mata kuliah kita kan perencanaan pembelajaran, kita akan fokus ke pembelajarannya. Nah, hanya karena memang pembelajaran adalah bagian daripada pendidikan gitu kan, maka tentu
nanti akan bersinggungan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang kedua, silahkan siapa yang memilih yang nomor berapa? Oke, ada Maisen, Anissa, ada Surya. Anissa, silakan Anissa. Atau Surya dulu boleh? Silakan. Saya Bapak. Iya, boleh silakan. Saya ingin menjawab yang kurikulum. Ya, silakan. Jelaskan yang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, oke. Baik, kalau ini kan sudah jelas ya dari definisinya, di sana adalah rencana kan? Iya kan? Rencana kan gitu. Iya. Nah, sekarang apa yang direncanakan di dalam kurikulum? Apa yang harus direncanakan di dalam kurikulum? Atau kurikulum itu merencanakan apa saja? Di dalam kurikulum merencanakan bagaimana model-model pembelajaran dan strategi yang digunakan, terus juga ada materi dan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran, serta mencakup medianya juga, dan tentunya harus sinkron untuk mencapai tujuan yang. Oke, baik. Kalau kita kembali kepada definisi tadi, yang Anda ungkapkan definisinya apa tadi? Kurikulum itu apa? Jangan keluar dari konteks itu. Ulangi. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan. Oke. Nah, jadi dari pengertian itu berarti fokus perencanaan dalam kurikulum mengatur tentang apa? Merencanakan tentang apa tadi? Tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, Bapak, serta cara yang digunakan serta pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu berarti aspek-aspek yang direncanakan dalam kurikulum tadi, dari mulai bagaimana merencanakan, mengatur tentang tujuan, merencanakan, mengelola, mengatur mengenai konten, isi atau ya struktur, bagaimana prosesnya, bagaimana penilaiannya. Itu berarti kalau bicara tentang perencanaan dalam konteks kurikulum, berarti perencanaannya makro ya. Makro itu kalau kurikulum kan mengatur hal yang luas kan, mengatur hal yang banyak aspek, mengatur banyak unsur gitu kan. Nah tentu ini juga harus direncanakan. Agar apa? Agar unsur-unsur, agar aspek-aspek tadi yang termasuk di dalam komponen kurikulum itu bisa berfungsi, bisa berjalan, bisa saling mendukung, bisa efektif. Nah intinya tadi yang didefinisikan di dalam pengertian, yang didefinisikan dalam pengertian kurikulum. Nah sekarang masuk yang ketiga. Silakan yang ketiga. Siapa yang ketiga? Nah, bagaimana perbedaan antara perencanaan untuk kurikulum dengan perencanaan untuk pembelajaran? Nah, Jurais, silakan Jurais. Yang ketiga, pembelajaran. Izin jawab, Bapak. Ya, silakan. Oke, perlu di-mute satunya. Di-mute saja. Ya, silakan. Jadi di-mute itunya. Nah, gitu silakan. Oke, tes. Ya, boleh. Silakan jelas. Dari yang pernah Bapak jelaskan, pembelajaran itu adalah proses adanya interaksi peserta didik dan tenaga pendidik yang akan berdampak pada potensi peserta didik, Bapak. Oke, silakan. Nanti banyak definisinya ya. Oke. Sekarang menurut Anda, Jurais, apakah untuk terjadinya apa yang didefinisikan tadi perlu atau implikasinya terhadap perencanaan atau bahasa sederhananya perlu nggak perencanaan? Perlu, Bapak. Nah, berarti apa yang direncanakan dalam konteks pembelajaran? Itu dari cara pembelajaran, terus materi apa saja yang akan digunakan, terus sumber-sumbernya, metodenya,
pendekatannya, alat-alatnya, gitu Bapak. Oke, berarti itu yang harus direncanakan dalam. Nah, sekarang apa perbedaannya? Perencanaan dalam kaitannya dengan kurikulum dengan perencanaan dalam kaitannya dengan pembelajaran. Apa yang membedakannya? Apa ya? Coba. Kalau teori kan bisa dibaca, ini kan banyak lah. Sekarang Anda bisa mencari sumber-sumber itu teorinya apa. Tetapi kita coba bahas, didiskusikan. Nah, apa perbedaannya? Di mana bisa melihat perbedaan antara perencanaan untuk yang terkait dengan kurikulum, perencanaan dengan kaitannya dengan pembelajaran. Perencanaan. Sekarang saya tanya dulu nih, komponen kurikulum apa saja? Sebutkan komponen kurikulum. Tahu komponen kurikulum? Jangan dari kelas, silakan. Komponen kurikulum apa saja? Ini sudah semester berapa ini? Semester 4 ya? 4 ini. 4 Dua, Pak. kan? 2. Oke. Ya. Silakan, itu yang di kelas kelihatan tuh sedang pada duduk, silakan. Sebutkan komponen kurikulum apa saja. Ya, itu silakan yang di kelas tuh. Nah, boleh tuh Anda siapa? Meisa yang enggak Asia yang ngacungkan tangan, Meisa itu. Itu namanya Pak, yang nama ininya. Yang ngacungkan tangan barusan siapa? Silakan. Suaranya kurang masuk, suaranya. Coba pakai mic gitu. Ya Pak, kalau seingat saya, kalau Namanya siapa namanya? Namanya lo? mohon maaf Pak, nama saya Tiffany Pak. Tiffany. Oke, silakan Tiffany. Sebutkan saja. Kayak RPP, silabus. Oh, bukan. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum. Sebutkan. Ini orang kurikulum harus tahu. Sebab nanti kita akan bisa melihat perbedaan bagaimana dengan komponen pembelajaran dalam merencanakan. Komponen kurikulum pasti sudah tahu, hanya mungkin bahwa itu tidak. Silakan, Tiffany. Oke, silakan yang di kelas. Izin menjawab Pak. Oh, silakan. Sebentar ya, Nama Muhammad saya Dito ya. Dimel Sari Pak. Yang diatur di dalam kurikulum itu ada rumusan tujuan, isi, proses, sama evaluasi. Ada yang kelewat satu. Ada yang kelewat satu. Ulangi. Ada yang kelewat barusan satu. Ulangi lagi. Ulangi. Ulangi. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Terus Isi atau kontennya. ya. Yang itu bahan atau materi. Yang keempat itu proses. Yang kelima itu penilaiannya. Oke, untuk kurikulum. Sekarang kalau komponen pembelajaran? Kalau komponen pembelajaran itu, Bayan mau nggak? Apa saja komponen pembelajaran? Yang lain, kita mau. Sama tidak komponen kurikulum dengan komponen pembelajaran? Ya, Irna tadi ada acungan tangan ya. Irna, boleh Irna? Halo, Irna bisa kan? Halo Pak, suaranya kedengaran, silakan Irna. Iya. Izin menjawab yang komponen pembelajaran. Iya, silakan, apa saja? Isinya tujuan pembelajaran, Terus? Media pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, satu lagi metode pembelajaran. Oke, ya, ini kan jangan, ya itu masuk juga, tapi kan yang pokoknya kalau kita disimpelkan itu kan komponen kurikulum dan komponen pembelajaran itu sama saja. Ya, Anda sudah melihat yang ini kan belum? Oke, sebentar. Nah, ini sudah melihat belum? Sudah kelihatan? Sudah Bapak. Oke. Ini ingat nih. Keempat komponen ini bisa masuk
bukan bisa masuk ya, keempat komponen ini menjadi area komponen-komponen kurikulum dan juga komponen-komponen pembelajaran. Keempat ini. Yang pertama apa? Sebutkan yang ke satu. Yang ke satu apa ini? Halo yang sedang nulis di kelas? Tujuan. Yang kedua? Yang kedua? Konten. Yang ketiga? Media. Yang keempat? Evaluasi. Ini komponen apa ini yang keempat ini? Komponen apa saja? Atau disebutkan komponen apa? Sistem pembelajaran, Pak. Sistem pembelajaran. Kalau ini bisa juga, ini nanti saya rubah ya. Nah ini komponen pembelajaran, komponen kurikulum juga sama. Intinya ada 4. Coba tadi ulangi yang Anda menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum itu pengaturan atau cara merencanakan dan mengatur mengenai tujuan, isi, kan berarti kan ini komponen kurikulum juga. Halo, bisa disimak semuanya? Oke, pertama begini, bahwa komponen kurikulum dan komponen pembelajaran itu sama, terdiri dari 4. Ulangi, komponen kurikulum itu dan komponen pembelajaran sama, terdiri dari 4. Nah, lalu kalau begitu di mana perbedaannya? Nah, ini yang harus dicari, yang harus dikaji. Di mana coba? Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Karena jadi kurikulum dan pembelajaran itu memiliki komponen intinya sama, ada 4 ini. Nah, tetapi tentu di dalam pengembangannya berbeda. Nah, di mana perbedaan antara keempat ini? Ya gitu. Di mana perbedaan keempat ini untuk komponen kurikulum dan untuk komponen pembelajaran, untuk dimensi kurikulum dan untuk pembelajaran. Di mana yang membedakannya? Silakan. Oke. Di waktunya bukan. Regina, Gilbert, silakan Gilbert. Apa yang membedakannya? Nah. Menurut saya perbedaan itu ada di waktunya. Apa? Dari waktunya, Pak. Waktunya gimana? Kalau kurikulum itu mencakup biasanya 1 semester. Suaranya kurang keras, kurang masuk, Gilbert. Ada suaranya nggak, Pak? Maju agak maju. Ya, silakan. Ya, Yes. Halo. Ya, silakan. ada. Kalau menurut saya sendiri, pembelajaran itu, kurikulum itu fokusnya pada 1 semester biasanya, Pak, kalau dalam perencanaannya. Sedangkan pembelajaran biasanya tergantung materi. Misalkan materi yang kita ingin jelaskan itu berada pada bab tertentu, maka fokus perencanaan pembelajaran ada pada bab tersebut. Jadi begini ya, nanti Anda harus memahami komponen kurikulum dan komponen pembelajaran. Nah, jadi yang harus dijawab itu apa persamaannya dan apa perbedaannya. Nah, sekarang Bapak jelaskan. Persamaannya, komponen kurikulum dan pembelajaran sama, pokoknya terdiri dari 4. Komponen kurikulum juga ada tujuan, ada isi, ada proses, ada evaluasi. Pembelajaran juga sama, ada tujuan, ada isi, ada metode, proses, ada evaluasi. Nah, ini persamaannya. Sekarang kalau perbedaannya apa? Ini kan nanti penting untuk Anda membuat perencanaan itu kan bagaimana ini untuk perencanaan nanti ke kurikulum dan mana ini ruang lingkup ketika kita merencanakan untuk pembelajaran. Ini penting. Jadi persamaannya ada dalam kurikulum dan pembelajaran juga ada memiliki komponen keempat ini. Nah, tentu
berbeda dalam mengembangkannya untuk perencanaan pembelajaran dan untuk pengembangan kurikulum. Gitu. Nah, di mana perbedaannya? Silakan. Apa perbedaannya? Kalau persamaannya kan tadi sudah, bahwa keduanya kurikulum dan pembelajaran memiliki komponen yang sama, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen proses atau metode, dan komponen evaluasi. Nah, sekarang yang Bapak ingin tahu di mana perbedaannya? Ini kan sudah semester 4, jadi Bapak tidak akan menjelaskan yang Semester 2, Pak. Silakan. Anda bisa melihat perbedaannya dari sisi apa? Bisa menjelaskan perbedaan dari sistem pembelajaran ini? Oke, lalu. Nah, ada yang mencoba? Begini sekarang Bapak ingin berikan ilustrasi. Katakanlah misalnya kalau kurikulum di sekolah nih, kurikulum di sekolah. Kalau kurikulum di sekolah itu siapa sih yang menyusun? Halo? Kalau kurikulum di sekolah siapa yang menyusun? Misalnya di SD gitu kan, di SMP. Konkretnya siapa yang menyusun? Siapa yang menyusun? Bagian kurikulum. Ya, siapa yang menyusun? Bagian kurikulum, Pak. Ya, bagian kurikulum di sekolah itu kan? Iya, Pak. Nah, oke. Bagian kurikulum itu, ya sebutkan saja siapa saja yang masuk di bagian kurikulum itu. Aku baru lihat. Kalau di sekolah? Guru bagian kurikulumnya, Pak. Iya, bagian kurikulum. Tentu kan melibatkan tim ya. Ya, itunya kan artinya kan bagian kurikulum itu guru-guru juga kan. Guru yang ditugaskan untuk mengelola kurikulum. Karena kurikulum itu disusun oleh sekolah, kan meskipun secara nasional kita ada rambu-rambu, tapi kan secara konkretnya kurikulum itu disusun oleh sekolah kan gitu. Kan gitu kan, dikembangkan oleh sekolah. Kan gitu ya. Nah sekarang, kalau bagian kurikulum lah tadi yang menjawab bagian kurikulum. Kalau bagian kurikulum di sekolah ketika menyusun kurikulum itu menyusun apa saja, mengembangkan apa saja. Halo, silakan. Kalau di sekolah, bagian kurikulum ketika menyusun kurikulum itu mereka itu mengerjakan apa saja, menyusun apa saja, mengembangkan apa saja. Merumuskan apa saja. Kembali kepada komponen-komponen kurikulum, pasti mereka bekerja mengembangkan, merumuskan komponen-komponen kurikulum. Kan gitu, setiap komponen kurikulum. Apa yang dirumuskan? Mereka tentu merumuskan dari mulai merumuskan tujuan, merumuskan konten, isi, merumuskan metode, merumuskan evaluasi. Kan gitu di sekolah itu. Nah, hanya apa bedanya dengan merumuskan komponen pembelajaran? Nah, kalau sudah komponen pembelajaran, bedanya cakupannya. Kalau pembelajaran tentu adalah sudah terkait dengan mata-mata pelajaran. Contoh misalnya saja, yang Anda tahu di sekolah ada mata pelajaran apa saja, katakanlah di SMP lah. Kalau di SD kan tematik kan, meskipun sama saja di SD juga tematik gitu kan. Tetapi kan guru kelas, kalau di SMP atau SMA ada mata pelajaran apa saja? Sebutkan mata pelajaran yang ada di SMA satu saja. IPA. Kimia. Satu saja IPA ya misalnya. IPA kan itu. Nah sekarang siapa yang mengembangkan pembelajaran untuk IPA? Yang merumuskan guru IPA. Sekarang NPB. Pertanyaan berikutnya, apa komponen-komponen pokok yang dikembangkan oleh guru IPA di dalam pembelajaran?
pembelajaran IPA. Apa saja yang mereka rumuskan, apa yang mereka susun, apa yang mereka kembangkan, itu apa saja? Silakan satu orang yang tadi menjawab IPA siapa? Saya Pak Jah tadi, Buan. Ya silakan. Apa? Ulangi yang keras, ulangi biar kedengaran oleh semuanya yang dibuat. Oke, satu, dua, satu. Tadi ulangi satu. Mereka merumuskan apa? Tujuan apa? Tujuan apa? Tujuan pembelajaran IPA. Nah, good. Langsung fokus tujuan pembelajaran itu. Sekarang apa bedanya dengan sekarang apa bedanya kalau yang mengembangkan tadi yang kurikulum di SMA yang dikembangkan oleh bagian kurikulum? Apa bedanya mereka mengembangkan tujuan IPA dengan merumuskan tujuan kurikulum? Kalau tujuan pembelajaran IPA kan tadi dikembangkan, dirumuskan oleh guru IPA. Sementara kalau tujuan kurikulum di di SMA misalnya saja dirumuskan, dikembangkan oleh bagian kurikulum di SMA. Di mana apa bedanya? Dilihat dari apa bedanya? Apa bedanya? Oke. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya. Jadi intinya tentu bedanya adalah dari ruang lingkup kan gitu. Sederhananya kan gini, kalau guru IPA fokus ketika merumuskan tujuan itu adalah sesuai dengan kewenangan guru IPA. Dia akan mengembangkan setiap komponen pembelajaran dari mulai mengembangkan, merumuskan tujuan pembelajaran IPA, menetapkan isi mata-mata topik-topik yang akan diajarkan dalam mata pelajaran IPA. Dia akan memilih metode pendekatan untuk pembelajaran IPA yang sesuai, dan dia akan merumuskan evaluasi atau penilaian khusus untuk mata pelajaran IPA. Itu berarti dia merencanakan, mengembangkan, merumuskan bagian-bagian komponen pembelajaran untuk IPA. Sementara kalau bagian kurikulum pasti skop yang dikembangkan, skop yang dirumuskan lebih luas karena dia tidak mengembangkan mata-mata pelajaran. Tapi bagian kurikulum dia bagaimana merumuskan tujuan di lembaga SMA. Apa yang harus dimiliki, baik sikap, pengetahuan, keterampilan. Lalu dia menetapkan mata-mata pelajaran yang akan mata-mata pelajaran di SMA itu apa saja, baik yang mencakup kurikuler maupun ekstrakurikuler. Berarti kan meskipun sudah ada rambu-rambunya kan dari nasional, tapi kan tidak semuanya diatur oleh nasional. Ada mata-mata pelajaran tertentu, misalnya muatan lokal di samping yang wajib, silakan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti kan ini bagian kurikulum. Dan tentu yang mengembangkannya bukan hanya sendiri, ini dilakukan oleh tim. Nah, jadi sekarang sudah mulai kelihatan. Kalau merencanakan kurikulum sekolah pasti dilakukan oleh tim. Tentu di bawah koordinator dari bidang kurikulum. Biasanya kalau di SMA itu ada namanya Wakasek bidang kurikulum. Nah, tentu kan melibatkan guru-guru ketika menyusun kurikulum itu merumuskan tujuannya, merumuskan konten baik kokurikuler, ekstrakurikuler, bagaimana merumuskan jadwal, berarti kan sudah metode tuh pembelajarannya kan gitu kan, semester misalnya saja, kemudian bagaimana UTS-nya, UAS-nya, nanti mungkin ada kegiatan di sekolah, ada kegiatan keluar, dan lain sebagainya. Berarti sudah, jadi ketika berbicara nomor 3, kalau menyangkut dengan pengembangan kurikulum, jadi dia menyangkut bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Nah, sementara bagi evaluasi bagaimana? Kalau dimensi, kalau bagian kurikulum kan bagaimana mengevaluasi sekolah,
apakah sekolah ini berjalan efektif atau tidak, gitu kan? Apakah berhasil atau tidak? Apakah siswa-siswanya itu bisa menunjukkan perilaku yang bagus, prestasinya baik. Jadi dimensinya luas. Sementara kalau untuk pembelajaran kan ini lebih spesifik lagi, dan itu dilakukan hanya oleh orang per orang dari guru yang bersangkutan. Seperti tadi IPA, tentu kewajiban guru IPA saja merumuskan tujuan mata pelajaran IPA, memilih topik-topik untuk pembelajaran IPA, menetapkan metode pembelajaran IPA, termasuk evaluasinya, dilakukan hanya oleh guru yang bersangkutan. Nah, jadi dari segi dimensi, tentu ketika mengembangkan komponen kurikulum, cakupannya lebih luas dan biasanya dilakukan oleh tim. Sementara kalau untuk pembelajaran, yang dikembangkan itu adalah lebih spesifik, lebih operasional, dan pelaku yang mengembangkannya juga berkewajiban dilakukan oleh guru masing-masing. Jadi itulah perbedaannya. Persamaannya, semua mengembangkan keempat komponen ini, baik kurikulum maupun pembelajaran. Yang membedakan adalah skupnya, ruang lingkupnya, cakupannya. Kalau kurikulum tentu dimensinya luas, dimensinya banyak yang dikembangkan, yang dikelola. Karena berbicara kurikulum kan. Sementara kalau pembelajaran ini lebih operasional, bagaimana merencanakan untuk mata pelajaran masing-masing. Oke, tetapi kalau ditanya apa komponennya, pasti sama. Putri, halo Putri. Mohon maaf kalau ada suara yang gitu. Putri, halo. Putri bisa menyimak? Putri, itu di mute kamu. Putri bisa menyimak sambil cek ini. Wah, ini tidak bisa menyimak. Putri. Halo Putri. Putri Agustina. Halo Bapak, Oke, Anda di mana Putri? di kontrakan Bapak. Maksudnya di Bandung. Iya, di Bandung. Oke, nanti bisa gantian datang ke kelas kan? Iya Bapak. Oke. Nanti kalau begini nanti Bapak juga akan masuk ya kalau sudah pasti seperti ini. Oke, Putri, saya ulangi apa yang disampaikan tadi bisa disimak tidak? Bisa Bapak. Oke, sekarang saya ingin pastikan apa persamaan dari kurikulum dan pembelajaran dilihat dari komponen-komponennya. Kalau persamaannya itu kurikulum dan pembelajaran itu sama-sama ada tujuannya dan ada materi pembelajarannya dan ada metode dan alat pembelajarannya dan sama-sama ada evaluasi pembelajarannya Pak. Good. Sekarang perbedaannya apa? Kalau perbedaannya itu kurikulum itu kalau kurikulum itu sub yang dikembangkan itu lebih luas dan merumuskan dan menetapkan mata pelajaran yang ada seperti contohnya Bapak tadi pada SMA. Nah, itu lebih luas jadi masuk kepada ekstrakurikuler juga. Sedangkan kalau yang pembelajaran itu lebih menjurus kepada materi yang diajarkan, misalnya materi IPA. Jadi guru tersebut mengembangkan sub-sub yang ada pada materi IPA, begitu Bapak. Oke, good, baik. Sekarang pelakunya, saya ingin tahu siapa sih pelaku yang mengembangkan kurikulum kalau di sekolah dan siapa pelaku yang mengembangkan perencanaan pembelajaran kalau di sekolah. Kalau kurikulum itu bagian kurikulum Bapak, tapi kalau sistem pembelajaran itu guru tersebut, guru mata pelajaran tersebut. Itu kalau di sekolah. Sekarang di organisasi yang lain, misalnya ada juga di diklat, di pelatihan-pelatihan, ada kurikulum juga, ada juga mata-mata pelatihan, sama. Yang mengembangkan kurikulumnya berarti tim biasanya. Sementara yang mengembangkan untuk setiap mata pelajaran adalah menjadi tugas tanggung jawab pengajar masing-masing. Clear ya? Jangan sampai masih bingung Anda, ditanya sudah semester 4, apa sih komponen kurikulum, tidak bisa, belum tahu gitu kan. Maksudnya bukan belum tahu lah, masih ragu-ragu. Pasti kalau tahu sudah tahu ya, tapi mungkin masih ragu-ragu. Sekarang jangan ragu-ragu lagi, karena ini yang menjadi kunci. Anda nanti mengembangkan apapun dalam konteks teknologi pendidikan, pembelajaran, kurikulum, pasti semuanya akan berhubungan dengan pengembangan, dengan mengelola keempat komponen ini. Contoh misalnya saja, kalau dalam teknologi pendidikan Anda mengembangkan sumber belajar. Kira-kira kalau mengembangkan sumber belajar digital misalnya, Anda ditugaskan mengembangkan sumber belajar digital.
Dari keempat komponen ini, ketika Anda ditugaskan mengembangkan bahan ajar atau sumber belajar digital atau bahan ajar yang bersifat konvensional, Anda sedang mengembangkan komponen yang mana nih? Halo? Silakan. Ketika Anda nanti ditugaskan, silakan kembangkan modul misalnya, bahan ajar nih, ya, untuk pelatihan. Berarti Anda sedang mengembangkan komponen yang mana dalam konteks kurikulum? Misalnya untuk pelatihan ada 5 mata pelatihan ini. Sudah dirumuskan tujuan pelatihannya bla 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 bla. Dan untuk mencapai tujuan itu ada 5 mata pelatihan. Anda ditugaskan bersama-sama dengan ahli tertentu untuk mengembangkan bahan ajar 5 mata pelatihan. Ya, nah, untuk bahan ajar digital 5 mata pelatihan. Nah, berarti Anda sedang mengembangkan komponen yang mana itu? Konten, Bapak. Nah, berarti nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nah, hanya tadi kan karena ada 5 berarti 2. Sementara kalau sudah setiap orang yang berwenang mengembangkan bahan ajar terkait dengan mata pelatihan itu sudah mengembangkan kepada aspek pembelajaran untuk mata pelatihan itu. Nah, oleh karena itu nanti mungkin Anda akan mendengar istilah ada kurikulum makro dan ada kurikulum mikro. Nah, sekarang Putri masih kedengaran? Putri? Masih, Bapak. Nah, nanti jangan bingung. Anda mungkin akan mendengar istilah ada kurikulum makro, ada kurikulum mikro. Pertanyaan Bapak, apa perbedaan kurikulum makro dengan kurikulum mikro? Dari apa yang dibahas tadi, silakan. Siapa? Selain Putri. Halo, yang ada di kelas boleh. Apa perbedaan antara kurikulum makro dengan kurikulum mikro? Halo? Mana nih? Yang di kelas, halo, siapa yang di kelas? Girsang, Caroline, di mana nih Girsang? Tadi yang di kelas bisa kelihatan, sekarang tidak kelihatan nih. Halo? Nah, ini siapa yang oke, yang kelihatan pakai masker hitam? Yang rambutnya panjang, laki-laki ini siapa nih? Halo? Yang pakai kacamata? Namanya tidak muncul di sini. Anda yang iya itu yang pakai masker hitam, kalau saya lihat di sini. Yang berkacamata, siapa namanya? Ya Pak, Girsang. Ya, Girsang ini. Hah? Halo? Ya Pak. Atau siapa saja boleh? Anda sudah mendengar istilah kurikulum makro dan kurikulum mikro? Siapa yang sudah mendengar istilah kurikulum makro dan kurikulum mikro? Nah, ini ada, Pak. Oke, silakan. Mana Ihsan? Coba jelaskan. Apa perbedaannya dan contohnya? Gitu. Apa perbedaannya? Jadi apa persamaannya, apa perbedaannya, dan contohnya apa? Nah, berarti Anda kalau sudah bisa menjelaskan 3 tadi, Anda sudah paham. Ya, silakan Ihsan. Saya Pak, kalau kurikulum makro itu adalah kurikulum yang dihasilkan dari pusat. Ini mau dicek lagi karena suaranya ini biar kedengaran juga oleh teman-teman yang sedang online. Bisa lebih jelas ini, mungkin lebih fokus suaranya. Biar kedengaran sama yang lain juga, karena Bapak juga agak samar-samar nih suaranya. Ya. Silakan. Baik. Menurut saya Pak, kalau kurikulum makro itu yang dihasilkan dari pusat gitu Pak. Jadi dari instansi negara. Kalau misalnya kurikulum mikro itu dari sekolah masing-masing Pak, yang menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah itu. Begitu Pak. Oke, bagus, silakan. Nggak apa-apa pendapatnya. Tapi mungkin ada yang lain, pendapat yang lain. Apa perbedaan kurikulum makro dan mikro?
Yang tadi Ihsan, siapa yang tadi? Udah Pak, saya mungkin Pak bisa menjawab. Boleh, silakan. Kalau kurikulum makro itu lebih ke pemerintah Pak yang menetapkan. Sedangkan kalau kurikulum mikro itu pada sekolah. Gitu. Oke, baik, silakan, nggak apa-apa. Ada pendapat lain? Sama dengan yang tadi nih, yang pertama. Izin menjawab Pak. Boleh, silakan. Kalau kurikulum makro itu untuk semua jenjang siswa, dan kalau untuk komponen untuk kurikulum mikro itu seperti tadi ada tujuan, evaluasi, alat media, dan materi uraian. Oke, baik. Nah, begini ya. Jadi pertama, kurikulum makro ini karena kita sedang membahas ada kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum makro itu adalah kurikulum untuk satu lembaga tertentu. Terlepas apakah kurikulum itu mau disusun oleh pusat secara sentralisasi atau disusun oleh sekolah kalau lembaganya di sekolah, atau kerjasama antara pusat dengan sekolah, dan yang dihasilkan adalah kurikulum untuk lembaga itu namanya kurikulum makro. Tentu yang diatur adalah keempat komponen ini. Clear sampai di sini? Ulangi. Kurikulum makro itu adalah kurikulum yang akan menjadi panduan bagi lembaga, bagi institusi, bagi organisasi, terlepas apakah kurikulum itu disusun secara terpusat oleh pemerintah atau disusun oleh lembaga itu sendiri atau atas kerjasama antara pusat dengan lembaga, selama yang dihasilkan itu adalah kurikulum untuk lembaga, itu namanya kurikulum makro. Sementara kalau kurikulum mikro adalah kurikulum namanya mikro, yang lebih spesifik penjabaran dari kurikulum makro yang menjadi tugas tanggung jawab setiap personal pembelajaran atau pelatihan itu sendiri. Jadi kalau kurikulum mikro adalah sudah lebih berhubungan dengan pengembangan setiap mata pelajaran, setiap mata pelatihan, setiap mata course, kalau mata kursus gitu kan. Itu namanya kurikulum mikro. Contoh, kalau dalam pelatihan ada 5 mata pelatihan, ini sengaja Bapak selalu menghubungkan dengan pelatihan agar Anda tidak konsentrasi ke sekolah saja. Atau kalau di sekolah misalnya saja di SMP ada 10 atau 12 mata pelajaran, itu kan, kemudian sudah ditetapkan mata pelajarannya dari jam 12 itu, bagaimana pengaturannya per semester, ada UTS-nya, ada UAS-nya, ada kokurikulernya, ada ekstrakurikulernya, siapa yang memegang mata pelajaran A, siapa yang memegang mata pelajaran B, siapa petugas bimbingan dan konseling, siapa yang mengatur tentang kurikulum, dan lain sebagainya. Itu namanya kurikulum makro. Karena mengatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan di SMP. Itu kurikulum makro. Sementara kalau tadi ada mata pelajaran IPS, berarti sudah tugas wewenangnya guru IPS, bagaimana menyusun bahan ajar mata pelajaran IPS, bagaimana merumuskan tujuan, bagaimana mengembangkan media, bagaimana merumuskan evaluasi, itu sudah pada level kurikulum mikro. Jelas tidak? Halo, jelas tidak? Atau harus diulangi lagi? Kalau masih ada yang belum jelas, silakan. Mana yang belum jelasnya? Harus clear dulu dari sini. Sudah jelas semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, itu perbedaannya. Sekarang silakan kalau jelas ulangi. Siapa yang bisa mengulangi? Kalau tadi sudah jelas.
saya cek. Kalau jelas pasti bisa mengulangi lagi. Tentu dengan bahasa Anda, silakan. Silakan, siapa yang mau mengulangi? Acungkan tangan, baik yang ada di kelas maupun online. Iya, Muhammad Dito, silakan, Muhammad Dito. Ya Bapak, izin menjawab. Boleh, silakan. Untuk kurikulum mikro itu guru harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, karena dalam prakteknya mereka adalah para pelaksana kurikulum gitu dalam belajar mengajar. Lalu halo, ya kan? jelas Pak? Jelas, silakan Muhammad Dito. Untuk kurikulum makronya itu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pimpinan lembaga pemerintah. Wah, ini suaranya departemen. Banyak suara yang masuk nih, kurang jelas. Diulangi ya Pak? Ya, silakan. Untuk kurikulum makro ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional. Terus? Untuk kurikulum mikronya, guru itu harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, karena dalam prakteknya mereka adalah para pelaksana kurikulum dalam proses belajar dan mengajar dalam sekolah. Iya, oke. Baik, terima kasih. Nanti mudah-mudahan pertemuan berikutnya akan lebih dipertegas lagi ya. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah, mungkin Pak Ahmad nanti saya 2 menit lagi ya, bisa nanti dilanjut dengan Pak Ahmad Fajar. Kita sampai jam berapa Pak Ahmad? 8.40 ya? 8.40 Pak. Ya, oke, karena 8.40 kita ini sudah jam 8, di jam Bapak 8.20 ya. Nanti sebentar lagi, nanti bisa dilanjut dengan Pak Ahmad. Oke, baik, kita lanjut sedikit lagi. Nah, saya ingin ini aja, maaf nih. Nah, ini kan tadi udah ya. Kita ini di sini kan tadi ya di awal ya. Apa pendidikan sudah muncul ya? Muncul? Sudah, Pak. Nah, yang terakhir teknologi pendidikan yang belum. Jangan sampai lupa nih. Ini ada di semester 1 kan. Tapi kan selalu harus dipahami semuanya. Silakan. Apa teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran? Halo. Jangan sampai lupa nih. Mana. Halo. Tuh. Tidak siap kayaknya nih. Halo, yang sedang di kelas, siapa yang sedang di kelas? Ini kan tidak usah membaca lagi, ini harus sudah menjadi pemahaman Anda, tidak harus persis sama dengan apa yang ada di buku, tapi Anda paham gitu. Mana yang ada di kelas, halo? Mana ini? Udah kelihatan nih. Halo. Aduh, Muhammad Dito lagi, ini masih Raisen. Silakan mau jawab lagi Anda. Izin menjawab Bapak. Boleh, silakan. Teknologi pendidikan pembelajaran itu mencakup sistem lain yang digunakan dalam proses mengembangkan kemampuan manusia dan suatu bidang khusus kajian ilmu pendidikan dengan objek formal pada manusia, individu maupun kelompok. Itu sih. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya tadi yang disampaikan itu? Jadi kalau teknologi pendidikan itu lebih luas Pak cakupannya untuk manusia gitu secara umum. Tapi kalau teknologi pembelajaran dalam hal ini untuk khusus kajian ilmu seperti tadi, pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu atau mata kuliah tertentu gitu. Baik. Nah, nanti Pak Ahmad Fajar mungkin akan mengklarifikasi lagi ya beberapa istilah ini sehingga kita jangan gagal fokus ya terhadap apa itu pendidikan, kurikulum, pembelajaran, teknologi pendidikan. Karena ini bidang garapan kita. Oke, nanti Bapak kalau sudah di kelas juga insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan lebih intensif lagi.
Nah, yang terakhir, Anda bisa melihat ini, kalau pembelajaran kan ini. Kita lihat yang paling bawah. Mama Dito bisa dibaca nih yang paling bawah. Yang paling bawah. Apa yang paling bawah? Yang paling bawah apa? Yang paling bawah, halo? Bisa kelihatan nggak yang bawah nih? Apa yang bawah nih? Bisa Pak kelihatan. Nah, apa itu judul apa itu yang paling bawah itu? Putri barusan coba jelas soalnya kamu, Putri. Ya Bapak. Iya silakan yang paling bawah. Perencanaan pembelajaran ya Pak. Silakan. Perkiraan atau proyeksi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam suatu program pembelajaran. Oke. Kemudian coba apa namanya? Lihat yang paling atas apa? Lihat. Pembelajaran, Pak. Nah, coba silakan. Pembelajaran adalah proses yang ditata dan diatur menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Oke, sekarang silakan apa hubungannya nih? Yang atas dengan yang bawah. Kalau pembelajaran itu proses yang yang dilakukan saat kita melakukan proses belajar dan mengajar, sedangkan perencanaan pembelajaran itu kita itu merencanakan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan yang disusun ketika kita tuh belajar dan mengajar gitu Pak. Ya, oke, baiklah, sudah bagus ya. Jadi sedikit sederhana saja begini. Tadi kan ini coba lihat yang atas. Pembelajaran itu proses yang memang proses perubahan perilaku yang ditata, diatur. Jadi pembelajaran itu satu proses kegiatan yang ditata, diatur. Maksudnya ditata, diatur itu dikelola. Dalam pembelajaran itu tidak sembarangan pembelajaran interaksi, ya. Tidak sembarangan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Agar pembelajaran itu efektif, maka tentu harus ditata, diatur, agar berjalan secara logis, sistematis, menarik, efektif. Itu kan tentu. Nah, ini kan yang harus terjadi dalam konteks pembelajaran. Nah, tentu saja untuk terjadinya pembelajaran yang efektif, yang menarik, kan gitu kan, interaksinya bagus, gitu kan, terjadi proses komunikasi yang efektif, maka tentu harus direncanakan. Jadi yang paling bawah itu, perencanaan itu adalah sudah merupakan konsekuensi dari pembelajaran adalah suatu proses. Nah, maka agar terjadi proses pembelajaran yang bagus, maka tentu harus direncanakan. Jadi konsekuensinya adalah merencanakan itu bagaimana memproyeksi, merencanakan tindakan apa, kegiatan apa yang harus dilakukan, peralatan apa yang harus ada, kan itu media apa yang harus ada, bagaimana evaluasinya, bagaimana misalnya mengelola kelasnya, dan lain sebagainya. Nah ini konsekuensi daripada pembelajaran adalah suatu proses. Nah tentu harus konsekuensinya harus diatur. Nah itu. Contoh sekarang nih, kita sekarang sedang mencoba pembelajaran dengan menggunakan hybrid. Ya, ada yang di kelas, ada yang online, kan gitu. Nah, sekarang tentu ini juga sudah direncanakan dari kemarin Bapak ini bertemu kemarin itu di kampus. Kalau kemarin Bapak ada di kampus bertemu dengan Pak Ahmad Fajar merencanakan tentang apa yang akan dilakukan hari ini. Nah, ternyata setelah dinilai, setelah dilihat kan mungkin ada hal-hal yang harus dilengkapi lagi, disempurnakan lagi. Nah ini juga ada perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah merupakan gambaran proyeksi yang akan dilakukan untuk terjadinya proses pembelajaran. Nah nanti contoh konkretnya dalam konteks pembelajaran seperti apa? Nah muncul nanti istilah, ada yang disebut dengan RPP, ada silabus, kan gitu kan?
Nah, ini sudah lebih spesifik lagi. Tetapi paling tidak Anda sekarang sudah paham dulu aspek-aspek yang terkait dengan kurikulum, komponen-komponen yang terkait dengan pembelajaran, lalu mengapa kurikulum harus direncanakan, mengapa pembelajaran harus direncanakan, siapa pelakunya, dan lain sebagainya. Termasuk perbedaannya antara kurikulum dan pembelajaran itu seperti apa. Oke, baik, mungkin ini saja untuk sementara. Ya, Pak Ahmad bisa melanjutkan. Mungkin ada 10 menit lagi ya Pak Ahmad ya. Oke, untuk mengklarifikasi dari apa yang tadi dikaji bersama, kalau masih ada yang belum jelas. Oke, mungkin insya Allah minggu depan kita sama-sama kalau sudah seperti ini Pak Ahmad ya, kita akan berada di kelas gitu kan, untuk melayani mahasiswa yang ada di offline. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk sementara silakan dilanjut. Mohon izin Pak Ahmad ya, Bapak mau off dulu ya. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dilanjut, Pak. Ya. Ya, baik, ini yang di kelas. Halo Pak Ahmad, sebelum Bapak meninggalkan Bapak, termasuk mungkin diklarifikasi secara teknis ya, apakah yang di online bisa mengikuti dengan bagus gitu kan, yang di online dan juga yang di offline. Sehingga nanti minggu depan kita akan mencoba untuk memperbaiki lagi. Oke, non Pak Ahmad. Ya. Silakan dilanjut. Mohon izin ya, Bapak live duluan ya. Oke, baik ya. Teman-teman semua, ini yang ada di kelas maupun yang ada di kampus dan di tempat masing-masing ya. Jadi kita sudah melaksanakan blended ya, sistem ini, tapi terjadi peralatan-peralatan yang memang perlu dipersiapkan kembali. Nah, tadi proyektor yang di sebelah sana itu kita pindah dua ruangan ya, saya di pojok pindah ke ini karena proyektornya tidak nyala. Kemudian koneksi internet juga di sana belum ada setelah dicek ya. Nah di sini ternyata dia harus pakai wireless untuk nyambungnya. Jadi itu terkendala teknis lah ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan di pertama, karena kita nggak tahu juga kan seperti apa, belum pernah juga, jadi kan ini ketahuan mana yang harus dipersiapkan kembali. Ini juga ada sound nih, tapi nggak ada colokan untuk ke komputernya. Iya kan, saya cari-cari mana kabelnya, nggak ada juga, ya. Nah itu kan ini sebenarnya udah ada soundnya untuk melaksanakan secara blended. Mic-nya ada. Nah, tetapi masih dibungkus di dusnya gitu ya, yang berkaitan dengan teknis. Kemudian, nah karena kita disatukan ya, sedangkan satu kelas itu maksimal di 20 orang. Nah ini yang perlu dibagi, apakah nanti kita pindah kelas, karena kalau kelas besar itu bukan di sini, tapi di gedung A. Nah di gedung A di sana itu baru ada kelas yang besar. Tetapi apakah kelas besar ketika melaksanakan blended akan efektif? Nah, kan berarti kan lebih jangkauannya lebih luas kan? Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Nanti kita seperti apa? Karena kebetulan hari ini belum ada yang luring selain kita. Nah, jadi kan kita masih bisa menggunakan kelas bebas. Nah, tapi kalau misalkan yang mata kuliah yang lain sudah luring, nah itu yang jadi kendala. Ya kita harus sesuai dengan kelas yang ada. Nah itu yang perlu dipertimbangkan dalam blended ya. Nah mungkin kalau yang di online gitu kan, di Zoom tidak ada kendala karena itu hal yang sama ya, biasa yang kita lakukan. Tapi yang tidak biasa adalah sekarang ini malahan datang ke kelas. Nah ini yang tidak biasa, pasti ada problem. Dulu kita ketika harus online ada problem online, sekarang kita harus tatap muka ada problem tatap muka. Nah ini jadi lucu ya. Dulu tatap muka nggak ada kendala ya, kita biasa-biasa aja berangkat ke sekolah atau ke kampus gitu kan ya. Sekarang mulai jadi kendala. Ini kan lucu gitu kan ya, dunia itu kok begitu mudahnya dibalik-balik gitu kan ya. Nah itu. Nah untuk di minggu depan ya, nanti kita bagi lagi. Tapi saya harus cek dulu ke akademik ya, kelas yang memang
bisa menampung lebih luas gitu kan ya, lebih luas. Nah, nanti kan bisa ini, kemudian sebenarnya sound juga kita punya di lab itu ada sound system. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk kelas besar gitu kan ya. Nah, karena tadi saya kira ini sudah siap, ternyata belum ya. Atau belum saya bawa perangkat sendiri ya, perangkat portable sendiri untuk ini melaksanakan bandwidth. Nah, kemudian tadi yang perlu dijelaskan dari Pak Dadang, dijelaskan kan kita sudah mengontrak mata kuliah teori belajar dan pembelajaran sudah ya? Sudah. Nah, itu menjadi dasar dalam mata kuliah ini. Ya, jadi kan belajar itu apa itu pembelajaran, baru kenapa sekarang perlu ada perencanaan pembelajaran, kan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita baca kembali ya, definisi-definisi belajar dan pembelajaran. Karena akan berbeda. Misalkan Anda bermazhab belajar, pengertian belajar menurut Bloom. Nah, itu akan berbeda ya terhadap perencanaannya. Anda bermazhab belajar itu adalah behavioristik, ya, itu akan berbeda terhadap perencanaannya. Nah, itu yang dimaksud. Ya, jadi kita harus paham ya belajar itu apa. Ya, ketika nanti akan mendesain sebuah pembelajaran itu akan jelas. Ya, jadi kenapa pembelajaran itu perlu didesain, ya perlu direncanakan. Ibaratnya begini, kalau misalkan saya sebagai tour leader, ya, kemudian mengajak teman-teman semua, ayo kita pergi. Sudah, pergi saja. Ada yang bertanya nggak? Ada yang jelas nggak? Nggak jelas ini mau kemana gitu kan? Kok tiba-tiba diajak pergi? Nah, itu ibaratnya sebuah pembelajaran tidak pernah direncanakan seperti itu. Ya, jadi kan kita tidak tahu arahnya akan kemana. Ya, maka ini kita perlu direncanakan. Kemudian rencana juga ini menyangkut hal yang lain ya. Kalau kita pergi kan tujuannya mau kemana, ya. Kemudian di sana mau ngapain, ya. Kemudian cara untuk sampai ke tujuan itu kita akan menggunakan apa, ya. Kemudian berapa lama yang kita perlukan untuk sampai di sana. Itu kan semuanya ada komponen-komponennya. Ya, ketika kita menentukan tujuan, yaitu kita menentukan sebuah, kalau dalam pembelajaran namanya kompetensi dasar, ya kan, atau tujuan pembelajaran. Ketika kita menentukan isi, ya kita menentukan di sana mau ngapain nih piknik ini, kan harus jelas, ya kan. Kemudian caranya kita akan menggunakan apa? Transportasi ke sana, ya sama, ya metode yang akan kita gunakan dalam pembelajarannya apa untuk mencapai tujuan. Dan terakhir adalah evaluasinya, apakah benar kita sampai ke tujuan? Atau ada yang nyasar, nah, kan perlu dievaluasi kan? Nah, itu pentingnya evaluasi. Jadi evaluasi itu bukan mengetes Anda pintar atau tidak, tetapi mengukur apakah Anda mencapai tujuan atau tidak. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau misalkan sekarang misalkan evaluasi itu untuk mengetes Anda sejauh mana Anda tahu, salah. Ya, kalau Anda evaluasi kemudian Anda banyak belajar di situ ya salah. Tapi evaluasi itu adalah untuk mengukur apakah Anda sudah sampai tujuan atau tidak. Kalau dalam pembelajaran kompetensi, apakah Anda sudah mempunyai kompetensinya atau tidak. Kan seperti itu ya. Nah, ini perencanaan. Nah, kemudian perencanaan pembelajaran juga sebagai sebuah sistem. Ya, misalkan begini. Ini ada remote ya. Ini remote proyektor. Kemudian saya buka baterainya 1. Ya, saya tutup lagi. Saya tutup lagi remote-nya. Ya, kan kelihatan. Ini tidak ada apa-apa nih. Tapi tadi saya baterainya sudah saya cabut 1.
Nah, kira-kira dia akan berfungsi atau tidak? Kenapa? Karena ada komponen yang kurang. Ya. Nah, berarti kan harus ada baterainya yang dimasukkan. Itu adalah sebuah sistem. Ini sistem remote. Jadi di komponen ada baterai, ada tutupnya, ada plastiknya, ada tombol-tombolnya, ada mesinnya di dalam. Itu adalah yang dimaksud dengan komponen. Di dalam sebuah komponen ada sistem lagi. Ya kan? Bisa dipahami ya? Itu yang dimaksud dengan sistem. Jika perencanaan pembelajaran adalah sebuah sistem, yang dimana sistem pembelajaran itu mempunyai komponen-komponen yang tadi dijelaskan oleh Pak Dada, kemudian salah satu komponennya tidak ada, maka bagaimana pembelajarannya? Tidak akan efektif kan? Jadi ada sesuatu yang kurang sempurna, ya, karena ada komponen yang hilang. Nah begitu. Jadi kalau orang Tekpen, ketika pembelajaran itu harus komplit, ya, dari mulai tujuannya, isinya, metodenya, medianya, evaluasinya, kan seperti itu ya. Itu dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya ngabihun. Tahu ngabihun Anda dalam pembelajaran? Nggak ada yang tahu ngabihun? Ngabiwir jeung huntu gitu. Jadi ngomong aja gitu kan, tidak menggunakan media, tidak menggunakan metode dan sebagainya. Nah itu metode ngabihun ya. Nah itu nggak ada di teori, nggak ada. Itu istilah saja, istilah saya gitu kan ya. Anda nggak perlu tulis itu metode ngabihun menurut Pak Afan. Nah itu salah, itu sesat ya. Nah itu jangan seperti itu. Nah itu yang harus kita pahami. Nah ini nanti perencanaan itu sebagai sebuah sistem banyak sekali model-model sistem instructional design ya. Jadi atau desain pembelajaran itu banyak sekali. Saya lebih senang menyebutnya desain. Ya. Kenapa? Karena dalam profil lulusan teknologi pendidikan menurut ISCT kita sebagai desainer pembelajaran. Nah, itu jadi saya lebih senang bukan perancang atau perencana, tapi desainer. Karena lebih keren gitu. Ya nggak apa-apa dong ya. Pas saya pengen istilah yang keren ya udah, daripada perencanaan saya lebih senang nyebutnya adalah desain pembelajaran. Karena kalau perencanaan diartikan dalam bahasa Inggris apa? Planner kan? Ya, bukan desainer. Padahal dalam profil lulusan ICT adalah desainer. Nah, tetapi karena kita Indonesia banyak sekali istilah. Ya sudah, ya. Istilah-istilah yang berbeda. Seperti hanya dalam kurikulum. Kita dulu ada standar kompetensi. Ada kompetensi dasar. Sekarang ada capaian pembelajaran. Apa bedanya? Katanya yang beda. Ya, artinya sama. Jadi kita itu senang merubah itu bukan merubah substansial. Maksudnya merubah esensi di dalam kurikulumnya, tetapi hanya istilah-istilahnya saja yang dirubah. Ya. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi desainer pembelajaran, walaupun mata kuliah ini perencanaan pembelajaran. Nah, yang harus kita luruskan berkaitan dengan definisi pembelajaran. Ya, saya pembelajaran menurut Gagne, ya, Gagne itu ditulisnya Gagne. Nah, ya kalau Anda pernah membaca atau mendengarnya. Pembelajaran adalah sebuah proses yang disengaja. Jadi ada kata sengaja di sana. Nah, yang perlu kita luruskan di masyarakat adalah ketika Anda gagal atau Anda jatuh, kadang kan orang bilang nggak apa-apa biar jadi pembelajaran. Apakah kita gagal disengaja? Enggak kan? Tapi yang kita rencanakan adalah sesuatu yang sukses, bukan gagal. Nah itu. Nah ini yang harus kita maka karena pembelajaran itu kalau kita disalahartikan, ya, maka sebenarnya orang teknologi pendidikan lebih senang menyebutnya instruksional. Dalam bahasa Inggris pembelajaran itu bukan learning, tapi pembelajaran itu dalam bahasa Inggris versi Amerika ya,
versi Amerika itu adalah instruksional. Instruksional di bahasa Indonesia menjadi instruksi, ini itu salah. Berarti dia tidak paham terjemahan secara akademik. Nah, gitu. Jadi instruksional adalah pembelajaran. Maka disebut instruksional design. Nah, itu kalau kita mencari ilmunya secara utuh, ya, itu bukan perencanaan dan sebagainya, tetapi instruksional design. Nah, kita sebagai pendesainnya ada disebut dengan instruksional designer. Itu istilahnya. Jadi lebih keren, bukan hanya merencanakan tetapi mendesain sebuah pembelajaran. Nah, ini hal yang menarik ya. Kenapa hal yang menarik? Karena di sini adalah proses kreativitas menurut saya. Ya. Kita perlu menentukan ini pembelajaran akan seperti apa. Ya. Nah, kemarin dengan Pak Adam sudah direncanakan seperti apa dan sebagainya, tapi kan tadi ada kendala berkaitan dengan alat-alat. Nah, di situ kan ya, tujuannya sudah ditentukan, isinya sudah ditentukan, ya, metodenya sudah ditentukan, medianya kita sudah ditentukan, tetapi ketika dicoba, nah, itu akan berdampak juga kan, terbukti kan, ya, terbukti. Nah, itu teman-teman ya bisa memahami berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Nah, kita harus kuat dalam perencanaan pembelajaran. Ya, kenapa? Karena di dalam perencanaan atau desain pembelajaran ini kita harus benar-benar menguasainya, ya, karena menjadi ciri khas seorang teknologi pendidikan. Ya. Sekarang sedang banyak sedang banyak lowongan kerja sebagai instructional design, ya, terutama untuk e-learning. Nah, itu banyak sekali, ya. Saya juga banyak tawaran, tapi ya bagaimana lagi, karena tidak bisa, ya, tidak bisa karena harus di sini, ya, sebagai pengajar di UPI. Itu banyak sekali, ya. Kalau Anda tahu diklatnya PT Pos, nah itu saya yang buat desain pelatihannya. Nah, itu di PT Pos, tapi saya tahu sekarang masih dipakai apa enggak, gitu kan ya. Dan itu pelatihannya itu sangat detail. Jadi ada pelatihan hanya untuk mengatasi pengaduan pelanggan. Hanya itu saja pelatihannya. Itu kan ya, bagaimana tetap tenang, tetap rileks. Jadi ada SOP-nya seperti apa itu dilatihkan. Itu contoh ya. Banyak sekali ya peluang-peluang. Ini di samping di samping perkuliahan, kita juga perlu mengetahui relevansi atau manfaat dari mata kuliah ini. Jadi di sebuah perusahaan besar, ya, mata kuliah perencanaan pembelajaran itu menjadi sebuah job desk tersendiri di tingkat pekerjaan, ya. Tapi kalau Anda Anda PNS, mencari seorang instructional designer nggak bakal ada, ya. Itu adanya hanya di perusahaan-perusahaan besar, ya. Contoh ada Ruang Guru, nah itu orang-orang kita tuh yang mendesainnya. Ada lagi kalau yang besar lagi BINUS, nah itu orang-orang kita. Anda tahu BINUS kan? Kalau swasta sekarang yang inilah terlihat iklannya di mana-mana BINUS, itu orang desain dan pembelajarannya alumni kita semua. Ya, alumni kita semua. Jadi mereka tidak menyusun yang lain, tetapi hanya menyusun aja kurikulum dan pembelajarannya aja yang didesain. Kemudian Anda tahu ITB, itu alumni kita yang mendesain kurikulumnya. Jadi walaupun ITB tapi kita. Kedokteran Unpad itu alumni kita. Hanya dari mata kuliah ini saja, gitu kan ya. Terus yang di mana lagi ya? Pelatihan Astra Honda motor Astra itu alumni kita.
Jadi banyak. Kementerian PUPR kita, Kementerian Kesehatan kita, ya, itu kita banyak. Nah, jadi Anda harus benar-benar dalam sekarang ini teknologi pendidikan itu menjadi peluang yang bisa dibilang seksi gitu kan ya, masuk ke mana-mana juga bisa, gitu kan ya, masuk ke mana-mana bisa, masuk ke sini bisa, dia bukan hanya di pendidikan formal saja, di industri pun banyak yang membutuhkan. Ya. Oke, mungkin karena waktu sudah habis tadi banyak mungkin mau ada yang kuliah lagi atau seperti apa, jadi kita perlu mengakhirinya. Jadi sampai bertemu di minggu depan, nanti kita koordinasi lagi ya melalui PJ-nya masing-masing berkaitan dengan bagaimana. Jangan beresin. Saya perlu dokumentasi dulu bahwa kita sudah ini ya. Nah, saya perlu dokumentasi dulu. Jangan ini kayak belajar. Belum masa ini dokumentasi kuliah, tapi semuanya pada ini kamera ya. Oke, saya perlu dokumentasi dan bukti. Oke, udah ya. Sebentar yang di sini saya perlu dokumentasi juga. Oke. Sekarang mah sama ya, dosen juga harus banyak selfie dengan mahasiswa gitu kan. Bukti kehadiran, bukti keaktifan kita ya sama. Jadi bukan karena yang lain-lain. Oke, sudah ya. Baik, kita cukupkan. Kita tutup. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Recording